Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang penuh dengan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan mengulas tentang tema ke-1 dan tema kedua. Anak-anak, kemarin kita sudah pertemuan ke-1, sudah pertemuan kedua untuk pembelajaran sudah. Nah, Ibu akan mengulas interval nada pada tangga mayor. Pasti anak-anak udah hafal apa itu interval nada. Interval nada adalah jarak antara interval nada. Jarak antara nada disebut dengan interval nada. Tangga nada mayor disusun dengan pola 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Nah, perhatikan antara jarak nada D, C mayor. Nah, anak-anak seperti begini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti dari do ke re jaraknya 1, re ke mi jaraknya 1, mi ke fa jaraknya setengah, dan fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya 1, la ke si jaraknya 1 juga, dan si ke i berjarak setengah. Begitu anak-anak. Nanti anak-anak praktekkan, jangan lupa di rumah. Boleh minta bantu mama atau papa atau kakak untuk memvideo anak-anak sendiri bagaimana menyanyikan lagu interval nada dengan nada yang tinggi, yang seperti Ibu ajarkan tadi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus tinggi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, anak-anak, di pertemuan kedua kemarin kita juga sudah belajar nama-nama interval nada. Interval nada selalu dibatasi oleh 2 nada. Nada pertama disebut dengan nada pangkal ya anak-anak. Nada kedua disebut dengan nada selang. Nah, sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal ya anak-anak. Nah, berikut Ibu bacakan nama-nama interval ya anak-anak. C, interval ke-1, C ke C adalah langkah ke-1, disebut dengan prim. C ke D, langkah kedua, disebut dengan sekondo. C ke E adalah langkah ketiga, disebut dengan terce. C ke E, C ke F adalah langkah keempat, disebut dengan quart. C ke G adalah langkah kelima, disebut dengan quint. C ke A adalah langkah keenam, disebut dengan sextus. C ke B adalah langkah ketujuh, disebut dengan septim. C ke C adalah langkah ke-8, disebut dengan oktav. Nah, anak-anak, interval tersebut bisa ditulis dalam not balok. Ya, anak-anak, not balok. Jadi interval-interval yang Ibu baca tadi dapat ditulis dalam not balok. Interval melodis dan harmonis. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi 2 ya anak-anak, yaitu interval melodis dan harmonis. Interval harmonis adalah 2 nada yang dibunyikan secara bersama dan terdengar harmonis. Nah, berikut contohnya. Sementara itu, interval melodis ada 2 nada yang dibunyikan secara bergantian. Nah, ini adalah contohnya.
Interval melodis terdiri atas ascending interval. Jadi ascending interval itu anak-anak dari nada yang rendah ke nada yang tinggi. Misalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti dari nada yang rendah ke nada yang tinggi. Dan descending interval adalah nada dari yang tinggi ke nada yang rendah. Tadi kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kebalikannya ya nak. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, jadi dari nada yang tinggi ke nada yang rendah ya anak-anak. Nah, anak-anak, melodi yang baik itu adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Nah, berdasarkan bunyi yang kita dengar tadi, interval harmonis memiliki ciri-ciri ya anak-anak. Ciri-cirinya ada 8. Kemarin kita sudah bahas. Ada apa aja? Ayo. Interval prem, interval skondo, interval terz, quartz, queen, sekes, spim, ya. Nah, anak-anak sekarang menampilkan tari kreasi daerah bentuk tunggal. Anak-anak, tari kreasi daerah merupakan jenis tari daerah yang telah mengalami pembaharuan atau kita sebut dengan inovasi agar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman berdasarkan bentuk koreografinya. Penampilan karya tari kreasi daerah dibedakan menjadi 3 ya anak-anak, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan diperagakan oleh 2 penari. Sementara tari kelompok diperagakan oleh lebih dari 2 orang penari. Nah, anak-anak, tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari, baik laki-laki maupun perempuan, atau dapat ditarik banyak orang, tetapi gerakannya bersifat tunggal. Contohnya tari kreasi daerah bentuk tunggal yaitu tari bondan dari Surakarta atau tari legong dari Bali. Anak-anak, jenis tari yang diikuti dalam perlombaan biasanya adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Nah, anak-anak di sini adalah ada tari merak. Tari merak adalah tari dari daerah Pasundan atau Jawa Barat ya anak-anak. Jadi tarinya itu menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak. Anak-anak, selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Nah, anak-anak tinggal di daerah mana? Di sini ada tari pendet dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, tari remo dari Jawa Timur. Nah, anak-anak, tarian daerah merupakan akar budaya nasional ya anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak berhak dan wajib melestarikan tari daerah. Dengan cara bagaimana anak-anak? Dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Jadi anak-anak bisa melestarikan tari daerah berarti anak-anak melestarikan budaya nasional. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Tugas dari Ibu ada di LKS tema 6 ya anak-anak, di LKS tema 6. Silahkan diisi sesuai dengan yang Ibu berikan berikut ini. Silahkan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa dikirim ke WA Ibu.